Sepak bola Malaysia tamat. Timnas sudah di-ban. 7 pemain disanksi 12 bulan. Sekarang Liga Malaysia terancam dibubarkan FIFA dan AFC. Bos GDT marah besar, memang ada negara yang iri lihat bola sepak Malaysia berjaya. Bayangkan, satu negara yang selama ini teriak, bola sepak kita sedang naik, liga kita paling stabil di Asia Tenggara, kita sudah jauh melangkah. Hari ini, semua klaim itu sedang diuji habis-habisan. Karena yang sedang dihadapi Malaysia sekarang bukan kritik netizen, bukan sindiran rival, tapi FIFA dan AFC langsung. Kita mulai dari fakta paling keras dulu. Timnas Malaysia sedang berada dalam sanksi. Federasi mereka masuk pengawasan serius. Dan yang paling mengejutkan, 7 pemain dijatuhi sanksi hingga 12 bulan. Ini bukan hukuman ringan. Ini bukan salah administrasi kecil. Ini indikasi pelanggaran berat yang dianggap mencederai integritas sepak bola. Kalau FIFA dan AFC sudah menjatuhkan sanksi ke pemain, artinya kasus ini sudah melewati tahap rumor, sudah ada laporan, sudah ada investigasi, dan sudah ada kesimpulan awal. Masalahnya tidak berhenti di situ, karena sekarang ancaman yang jauh lebih besar muncul ke permukaan. Liga Malaysia terancam dibubarkan. Bukan ditunda, bukan dikoreksi, tapi dibekukan bahkan di-reset. Ini adalah skenario terburuk dalam buku hukuman FIFA. Kalau sebuah federasi dianggap gagal total menjaga kompetisi, maka liga bisa dihentikan, klub bisa kehilangan lisensi, dan seluruh sistem bisa runtuh dalam satu keputusan. Bayangkan dampaknya. Klub-klub bubar, pemain kehilangan kontrak, sponsor menarik diri, hak siar menghilang, dan ranking Asia jatuh bebas. Semua yang dibangun bertahun-tahun bisa lenyap dalam hitungan bulan. Di tengah situasi panas ini, satu suara paling keras datang dari satu nama besar, Bos Johor Darul Takzim, pemilik klub paling dominan di Malaysia. Klub yang selama ini dijadikan simbol kejayaan sepak bola mereka. Dia marah besar, pernyataannya tajam dan emosional. Memang ada negara yang iri melihat bola sepak Malaysia berjaya. Kalimat ini langsung viral, langsung membelah opini publik. Tapi pertanyaannya sederhana, benarkah ini hanya soal iri atau memang ada masalah serius di dalam sistem? Karena satu hal perlu dipahami, FIFA dan AFC itu dingin. Mereka tidak bergerak karena sentimen, tidak peduli drama, tidak tertarik perang narasi. Yang mereka lihat cuma 3 hal, dokumen, regulasi, dan bukti. Kalau tidak ada asap, tidak akan ada api sebesar ini. Banyak pengamat mulai bicara jujur. Dominasi GDT memang nyata. Prestasi mereka memang di atas klub lain. Tapi liga yang sehat bukan cuma soal siapa juara. Liga yang sehat itu kompetisinya adil, sistemnya transparan, dan pengelolaannya rapi. Ketika satu klub terlalu dominan, sementara struktur lain rapuh, yang disorot bukan klubnya, tapi federasinya. Sekarang kita bandingkan secara jujur. Malaysia hari ini marah, Indonesia dulu pernah hancur. Tahun 2015, Indonesia di-ban FIFA, liga mati, timnas hilang, pemain nganggur, karir banyak yang berhenti sebelum waktunya. Dan dari pengalaman pahit itu, Indonesia belajar satu hal penting. FIFA tidak pernah peduli siapa yang merasa benar. Yang mereka pedulikan hanya aturan. Indonesia hari ini ranking belum elit, infrastruktur masih berproses, tapi federasi sangat hati-hati. Semua kebijakan selalu dicek satu hal, ini aman nggak di mata FIFA? Karena kita tahu, satu kesalahan kecil bisa dibayar bertahun-tahun. Malaysia justru kebalikannya, secara kasat mata terlihat rapi, liga jalan, klub dominan, prestasi diklaim meningkat, tapi justru di situ alarmnya. Karena FIFA tidak melihat highlight pertandingan, mereka melihat laporan keuangan, lisensi klub, struktur kompetisi, dan integritas sistem. Dan ketika sanksi sudah dijatuhkan ke pemain, itu berarti pelanggaran dianggap nyata. Narasi kami iri di level ini justru berbahaya, karena di meja FIFA tidak ada kolom bernama perasaan dizolimi, yang ada cuma pasal, ayat, dan hukuman. Kalau memang tidak bersalah, semua bisa dibuka secara transparan.
Tapi kalau ada yang ditutup-tutupi, hukuman biasanya tidak ringan. Sekarang kita bicara dampak regional. Kalau Malaysia benar-benar di-ban atau liganya dibekukan, peta kekuatan Asia Tenggara berubah. Slot kompetisi bisa bergeser dan negara lain otomatis diuntungkan. Ini bukan konspirasi, ini mekanisme sepak bola modern. Siapa lengah, disingkirkan. Indonesia hari ini memilih jalan aman, pelan, sering dikritik, tapi patuh. Karena satu pelajaran sudah tertanam kuat, lebih baik lambat, asal tidak dihukum. Malaysia sekarang sedang berdiri di persimpangan, introspeksi atau terus menyerang dengan emosi, karena FIFA tidak pernah kalah oleh narasi. Yang kalah selalu federasi yang salah langkah. Kalau nanti keputusan akhir keluar dan sanksinya ringan, Malaysia bisa bernafas lega. Tapi kalau sanksinya berat, hari ini akan dikenang sebagai awal kejatuhan terbesar dalam sejarah sepak bola Malaysia. Bukan karena negara lain, bukan karena iri, tapi karena sistem yang gagal menjaga dirinya sendiri. Dan di sepak bola modern, kesalahan seperti itu tidak pernah dihukum setengah-setengah.